Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup jamaah manaqib. Hidup Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda amma ba'du. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Allazina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Al-ayah. Wa ala niyati syekhina al-mursid billah Syekhul Barakah wal Karomah, guru dan orang tua tercinta yang semoga detik malam istiqomah ini Allah ciprati barokahnya kepada saya dan jamaah semuanya yang mulia, dan tentunya sangat kita banggakan bersama Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Semoga beliau beserta seluruh keluarga besar, putra putri, anak cucu mantu, dan segenap seluruh santri wa santriyat Jamiah Dzikir Manaqib Al-Baghdadi, imam-imam manaqib Al-Baghdadi dimanapun berada, semoga selalu oleh Allah diberikan barokah kesehatan, tambah panjang umur, Allah tambahkan mustajab doanya, Allah sukseskan segala program-program harapan cita-citanya, barokahnya senantiasa Allah alirkan kepada kita, sebab barokah ilmu-ilmunya bermanfaat, dan kita semuanya sama ditambahkan, diangkat derajatnya oleh Allah, diberikan kemuliaan hidup di dunia wal akhirah. Amin Allahumma. Dan juga keluarga kita, anak cucu keturunan kita pun sebab barokah sama ditakdirkan oleh Allah menjadi orang-orang yang istiqomah. Wa ala niyati Sayyidi Sultanil Awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa ala niyati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biiznillah wa ridallah innaka ala kulli syai'in qadir. Syukur kepada Allah, sholawat serta salam terhatur kepada junjungan kita baginda alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang nurnya, ruhnya melebur di dalam satu kesatuan, menutupi, meliputi ruh dan jiwanya orang-orang yang cinta kepada baginda nanti. Dan semoga detik malam hari ini syafaatnya diberikan kepada kita semuanya. Amin. Sebab barokah pada malam hari ini, di malam Kamis Istiqomah yang jatuh di malam tahun pembuka di tahun 2025, tepat tanggal 1 Januari dan juga tanggal 1 di bulan Rajab yang mulia penuh rahmat dan barokah. Alhamdulillah, walaupun situasi, kondisi, keadaan, cuaca sedang kurang baik, hujan angin setiap saat, banjir di mana-mana, tapi kita alhamdulillah masih diberikan nikmat istiqomah. Betul apa betul? Tidak sedikit selain daripada kita, banyak saudara-saudara kita yang belum ditakdirkan istiqomah, yang belum diberi nikmat ibadah diistiqomahkan oleh Allah. Maka kita bersyukur di tahun baru ini Allah datangkan, Allah dudukkan kita untuk berzikir, berdoa kepada Allah, untuk meminta kepada Allah tidak hanya nikmat, tambahnya iman, tambahnya ketakwaan, tambahnya keyakinan kita kepada Allah, tetapi sudah pasti kita semua ingin di dalam hidup ini, ketika pergantian tahun yang baru, ingin kehidupan kita tambah sukses, tambah barokah. Betul apa enggak? Ekonomi yang kurang lancar semoga dilancarkan oleh Allah di tahun ini. Usaha yang macet-macet kembali dilancarkan.
Kalau kemarin panennya bagus, besok tambah bagus. Yang dagang kemarin bisa mewujudkan ini, besok bisa mewujudkan anu. Betul banget. Apa itu anu? Pastinya harapannya lebih besar. Betul banget. Alhamdulillah. Yang penting kita masih diberikan kesehatan, keselamatan. Betul banget. Kesehatan, panjang umur ini yang sangat mahal. Keselamatan ini pun sangat mahal. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok ataupun lusa, tapi yang pasti dengan berdoa, dengan berzikir, seseorang itu akan tumbuh rasa percaya diri menghadapi hidup dan kehidupan di masa yang akan datang. Karena yang namanya rezeki, jodoh, mati tidak ada yang tahu, semua mutlak kuasa Allah. Tapi kita sebagai orang Islam patut kita meyakini apa yang Allah firmankan di dalam kitab suci Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu dzikrum katsiran. Wahai orang yang beriman. Apa itu arti iman? Iman itu percaya. Saya mau tanya kepada jamaah percaya adanya Tuhan? Percaya adanya Allah? Kalau percaya berarti iman. Betul banget. Jangan cuma percaya sama diri sendiri. Kalau percaya kepada diri sendiri, kekuatan diri ini ada takaran dan ukuran. Kalau kamu sebagai seorang yang miskin, kamu sudah bisa mengukur ekonomi saya sekian. Betul banget. Penghasilan saya sekian. Gak mungkin saya menghayalkan yang macam-macam kalau mengukur keadaan. Betul banget. Tapi kalau mengukur keyakinan, mengukur dengan iman, wa huwa rauful ladzi birintasul yasir, apa yang sulit bagi kita mudah semuanya bagi Allah. Allah merintah, wahai orang yang beriman, berzikirlah kamu sebanyak-banyaknya. Kenapa? Hati kita nanya. Betul enggak? Kok saya suruh zikir sebanyak-banyaknya di Al-Qur'an? Betul enggak? Karena Allah bilang lagi di firman yang lain, fazkuruni azkurkum waskuruni wala takfurun. Ingat kamu kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Ibaratkan wayang, kita ini wayang, yang jadi dalang siapa? Adalah Allah. Kita ini wayang, yang jadi dalangnya itu Allah. Wayang harus mengikuti skenario dari Allah. Ini loh jalan-jalan hidup kamu harus seperti ini. Saya nggak mengerti ya Allah, saya orang bodoh, saya orang yang kalah. Bawa saya kepada apa yang seharusnya kau mau, apa yang kau tunjuk, apa yang seharusnya kau takdirkan. Bawalah aku ke sana. Ini nanti Allah yang akan membawa dengan kekuatannya. Betul apa enggak? Kalau kita sudah eling kepada dalangnya sebagai wayang, kira-kira hidup kita banyak bingung apa tidak? Tidak akan banyak bingung. Tidak akan banyak bingung, akan menemukan banyak petunjuk dari Allah. Ingin kaya, diberi petunjuk oleh Allah, ke sini loh jalannya. Betul enggak? Ingin sukses, ingin tercapai cita-cita, ke sini loh jalannya. Inilah orang yang akan menolong kamu. Inilah orang yang akan menunjukkan kamu ke jalan kemuliaan. Kalau seorang yang masih lajang, perawan ataupun bujang, ini loh jodoh kamu yang akan membawa barokah dalam hidup kamu. Tapi kalau salah, sudah semek tambah mumet. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Allah bilang di dalam Al-Quran pun, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tadi anak-anak santri banyak yang mengungkapkan tentang firman itu. Dan Tuhanmu berfirman, mintalah kepadaku, pasti akan aku kabulkan doamu. Di firman yang lain Allah bilang, wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib ujibu da'wati da'ani idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, apabila ada hamba bertanya tentang aku kepadamu hai Muhammad. Rasulullah sudah enggak ada, tapi pewaris Rasul itu adalah ulama warasatul anbiya. Pewaris Nabi itu ulamanya Allah. Makanya hidup yang disebut hidup kudu tetanya, bukan tetanya suruh nyari aku bintangnya. Itu zaman dulu.
Betul banget. Itu zaman dulu, karena udah modern. Harus nyari petunjuk, tidak hanya didoakan tapi ditunjukkan bagaimana caranya, bagaimana kita dituntun dan dibimbing oleh petunjuk itu. Syukur-syukur kita dibimbing langsung, seperti jamaah setiap malam Kamis di tempat ini saya bimbing langsung untuk mendekat kepada Allah. Ini sebagus-bagusnya petunjuk. Coba kalau seumpama jamaah datang ke saya, Abah, saya punya hajat, ya apa dagangan saya biar laris. Terus ya minta doa, minta apa kek, jimat kek, apa kek, betul apa enggak? Ya sudah, kan saya sekedar yang saya kasih, betul apa enggak? Ya sudah, nanti saya doain gitu. Nah terus pulang, kalau hakul yakinnya besar, mungkin barokah itu ditambahkan. Tapi kalau begitu pulang, kok saya dikasih ini sama Abah, apa benar apa enggak ya? Betul banget, benar apa kagak? Ini was-was. Nah, ini beda lagi ceritanya. Tapi kalau datang Abah, saya minta didoakan, minta disyariatin sekaligus, insya Allah saya ingin istiqomah tiap malam Kamis bareng berjamaah zikir dan doa bersama Abah. Ini yang luar biasa. Tepuk tangan. Alhamdulillah. Karena apa? Karena orang yang ikut istiqomah itu dia menapaki jalan yang gurunya tapaki, yang guru-gurunya tapaki, jalan istiqomah yang para wali tapaki, yang Syaikhul Qadir Jilani tapaki. Ulama-ulama besar semua ajarannya istiqomah. Betul banget. Sholat istiqomah banget. Ini bulan Rajab, turunnya kewajiban perintah sholat di bulan ini di dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Nanti kalau kita Rajaban baru saya terangkan. Turunnya perintah sholat, sholat pun disuruh istiqomah di dalam lima waktu. Istiqomah tiap malam Kamis dan zikir manakib ini pun harus istiqomah. Kenapa? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila ada sekumpulan hambaku bertanya tentang aku, hai Muhammad, katakan aku sangat dekat dengan mereka. Dan aku akan mengabulkan doanya hamba yang betul-betul meminta berdoa kepada Allah. Cuman katanya Allah, falyu'minu bila'allahum yansudun, tetapi berimanlah dulu kepadaku, ikuti apa yang aku perintahkan, jauhi apa yang aku larang. Niscaya Allah akan betul-betul mengabulkan doa. Sehingga dengan istiqomah kita punya rem, begitu Bu, punya rem, pepakem, punya pepakem. Mau melakukan hal yang kurang baik, aduh saya kan zikir, doa, betul banget. Jadi punya rem. Orang yang rajin ibadahnya pasti remnya bagus. Rem dalam hidupnya bagus. Kalau orang nggak kenal ibadah, nggak mau kumpul dengan kiai, nggak pernah zikir berjamaah, itu bablas, banyak bablasnya. Kalau sudah senang remeng-remeng terus sudah tenggelam. Betul nggak? Kalau sudah senang sesuatu yang dia sukai, dia tenggelam di situ. Orang kalau sudah gila mancing itu lupa segalanya. Itu satu contoh begitu. Orang gila mancing, tahu mancing? Ibu kira-kira kalau punya laki gila mancing asal malam pergi dia nyari kali yang banyak ikannya, pulang subuh dapatnya cuma betok 3. Apalagi mancing cewek. Betul nggak? Kira-kira senang apa senang? Senang apa senang? Alhamdulillah. Tinggal pilih. Makanya kalau punya laki senang ikut kiai, senang ikut zikir, harus bahagia. Berarti ibu, keluarga ibu punya harapan di masa yang akan datang. Betul nggak? Walaupun kita orang susah, paling tidak kita sudah mendoakan anak-anak kita agar diangkat derajatnya oleh Allah, cucu keturunan kita agar diangkat derajatnya oleh Allah. Sama dengan anak-anak santri. Kalau ini anak santri belajar
suruh istighfaran begitu di atas SMA, Pak, mohon maaf Pak, susah. Apalagi dia kalau sudah punya pacarnya dia demen banget sama tuh pacar, udah kayak sama lakinya, gue atur mau, betul nggak? Sampai dibikin tato di badannya, tohir, tulis di badannya, betul nggak? Ayah gitu, susah, betul banget. Makanya dari sejak dini, sejak kecil, agar ketika dewasa minimal dia punya pondasi, punya benteng diri, betul banget. Alhamdulillah. Makanya saya salut tuh, kayak polis tuh, anak cucunya semuanya diajak ngaji dari dulu. Alhamdulillah, sampai turun temurun gitu. Kayak si Uswatun ini dari zaman bisa duduk ikut zikir, sekarang udah nyantri di sini, jangan ikut duduk. Dulu yang gojek-gojekin si Nas tuh, terus turun temurun dari si Ois ke si Nas ke si Uswatun, nanti si itu si ini tuh yang masih kecil tuh, si Babang, terus turun itu. Nah itu harus seperti itu, Bu. Harus istiqomah, harus seperti itu. Makanya kita patut bangga dan bersyukur di sini tempat ada majelis zikir madrasahnya Syekh Abdul. Ikut istiqomah, nggak ikut istiqomah, didoakan selalu kepada Allah. Lil muslimin muslimat astagfirullahalazim, ya Allah ampuni dosa saudara-saudari saya seiman dan seislam. Alhamdulillah. Padahal yang didoainnya mau molor, bener banget. Mau tidak mau tetap dimohonkan ampunan kepada Allah. Alhamdulillah. Bersyukur apa tidak? Harus bersyukur. Karena janji Allah, orang yang istiqomah sumastaqomu, tadi katanya Sinten, orang yang istiqomah sumastaqomu tatanazzalu alaihimul malaikah, akan Allah kirim para malaikatnya. Allah dikirim tuh para malaikat. Kayak Abah kemarin tanggal 31 Desember acara di kantor desa Setiajaya, acara Walimatus Safar Umroh, terus santunan massal, santunan yatim juga bersama Pak Lurah Haji Sarino. Beliau saya kasih surban. Insya Allah Pak Kiai doain saya tanggal 5 ada bisnis besar, 50 hektar sawah akan dibebaskan oleh orang Korea. Lain ya, makanya jamaah kalau itu gol insya Allah saya sisihkan buat ke sana. Ini barokah dari Allah. Jalan itu seperti itu, keberkahan itu seperti itu dari Allah. Ar-rizqu Allah min aitsu la yahtasib, akan Allah berikan rizki yang tidak disangka-sangka bagi mereka yang istiqomah. Makanya katanya jalwalil malaika, yakin adanya malaika. Kalau kurang yakin, lihat deh orang yang lagi sakaratul maut, orang mau meninggal, lihatlah di situ. Perhatikan baik-baik bagaimana caranya malaikat pencabut nyawa ngambil rohnya orang. Tiba-tiba, betul-betul. Tiba-tiba, gak disangka, gak diduga, tahu-tahu terles, tahu-tahu kaku tuh jasadnya. Sama, kita lagi susah, lagi melarat, lagi miskin, tahu-tahu ada jalan rezeki. Berat, alhamdulillah. Kemarin dari Pak Megi Sompek, Abah saya mau nyumbang itu buat pembangunan. Kan gak pernah ngaji ke sini. Oh iya Pak Megi, saya panen ikan bandeng di Sompek, ya kan. Saya minta rekening Abah. Nah itu, inilah yang disebut malaikat rahmat dari Allah, yang membawa barokah dari Allah. Abah, saya mau kirim batu herbalnya. Oh jangan, saya minta dikirim batu bata aja. Kalau herbal saya kurang senang, kirim sama beliau tuh. Ini barokah dari Allah. Saya percaya itu jamaah, adanya malaikat. Saya nggak pernah keluar orangnya, jarang kan, betul apa enggak? Nggak pernah jarang keluar, nggak usaha, betul enggak? Kali tani, dagang, enggak, kerja, enggak, ada gaji per bulan, enggak ada. Tapi di sini terus menerus dalam 10 bulan kita bisa membangun begini, alhamdulillah sudah. Betul enggak? Apakah itu bukan nikmat dari Allah? Jelas nikmat dari Allah, jelas nikmat dari Allah. Keberkahan dari Allah itu. Makanya sumastaqomu tatanazzalu alaihimul malaika, ini harus yakin.
Allah kirim para malaikat, wujud teman, wujud sahabat, wujud orang lain, tapi diberi cinta kepada kita, diberi sayang kepada kita, ditumbuhkan kepercayaannya kepada kita. Ini bukti wujudnya adanya pertolongan Allah. Maka ala tahobu, katanya Allah, orang yang istiqomah jangan banyak khawatir gimana hidup saya nanti. Jangan, udah jalani, nikmati, syukuri apapun yang Allah beri. Jangan istiqomah pusing mah pusing, ayo begitu. Diberi rezeki gak ada cukup-cukupnya, ayo begitu. Padahal doanya sudah dikabul, gak merasa dia sudah dikabul karena keinginannya yang terlalu besar daripada apa yang sudah Allah berikan. Betul banget? Karena khayalannya terlalu tinggi. Betul banget? Khayalannya terlalu tinggi, akhirnya saking tingginya jatuh gubrak gue. Nauzubillah ini. Nah kalau sudah gubrak kan banyak yang nyukurin. Betul apa enggak? Jadi kalau katanya Presiden Soeharto ke Prabowo, 3 yang aku titipkan kepadamu. Yang pertama, ojo lali. Yang kedua, ojo dume. Yang ketiga, ojo ngoyo. 3. Jadi titipan Soeharto kepada Prabowo. Dulu sebelum jadi presiden masih jadi mantunya. Ojo lali, jangan lupa petua dari guru kamu, jangan kamu lupakan. Orang yang selalu membimbing kamu di dalam kebaikan, jangan kau lupakan mereka. Orang tua kamu jangan kau lupakan. Pintalah selalu keberkahannya kepada Allah, jangan pernah bosan. Ojo lali, jangan lupa. Ojo dume, apa ojo dume? Apa ojo dume? Jangan sombong. Baru punya sedikit udah belagu. Betul enggak? Ayah begitu. Coba. Betul enggak? Buayanya selangit. Bukan artis sosokan kayak artis. Rambut hitam dikasih biru. Kulitnya hitam ya orang pantas. Betul enggak? Allahumma sholli ala Muhammad. Gak usah. Ojo dume. Kalau kita merasa orang biasa, biasa aja. Kalau merasa orang susah, susah aja sudah. Gak usah sosokan jadi orang kaya. Nanti kalau gak bisa ngimbangin, bingung sendiri kamu nanti. Betul enggak? Allahumma sholli ala Muhammad. Pakai belagu foto di depan mobil mewah, diunggah di Facebook. Besok foto lagi di depan mobil mewah, punya orang lagi. Begitu ada yang main penasaran, mobilnya kemana? Oh dijual. Ayah gitu. Ini ojo dume. Yang ketiga, ojo ngoyo. Walaupun kita bisa, jangan suka mendahului. Betul enggak? Ojo ngoyo, jangan suka walaupun pinter, jangan guminter, sok-sokan pinter. Betul enggak? Ngaku ini, ngaku ono, ngaku amanah, segala macam kan banyak. Betul enggak? Ojo dume. Ojo ngoyo. Apa ngoyo itu? Mendahului. Kalau kamu kesatria, kalau katanya Pak Jokowi, jangan suka matiin orang. Enggak boleh. Makanya hidup itu harus tawadu kepada Allah. Dengan istiqomah, insya Allah kita bisa tawadu, merendah. Karena apa yang kita sombongkan? Lawang kita tiap malam kemis minta ke Allah sampai nangis-nangis juga susah dikabulinnya. Betul apa enggak? Apalagi kalau kita ketemu orang yang ngaku-ngaku, udah kamu itu kurang begini. Sebenarnya itu yang salah rumah kamu, aturan ngadepnya ngetan, jangan ngulon. Waduh, gua doa tiap malam kemis. Betul enggak? Nah ini orang yang istiqomah. Kelebihan orang yang istiqomah, dia hanya percaya kepada Allah. Ini kelebihan orang yang istiqomah. Betul? Ala tahawfu, jangan khawatir, wala tajanu, apalagi bersedih. Kita sedih karena susah. Mau sedih ke siapa kalau bukan ke Allah? Betul enggak? Curhat ke saudara, siapa yang mau dengerin? Ngeluh ke teman, siapa yang mau bantuin? Paling sekedarnya kalau bukan pertolongan dari Allah. Kalau pertolongan dari Allah, walaupun itu orang enggak kita kenal, tapi Allah gerakin dia memberikan pertolongan kepada kita. Amin Allahumma. Wa absyiru, orang yang istiqomah berbahagialah selalu. Jadi harus ceria, jangan istiqomah ngoyo banget.
lemes banget, kelihatan banget lagi susahnya. Ayo begitu, luar tukang tuh, betul nggak? Komannya diajak istiqomah, lemes banget, ngapa ngantuk, capek. Tahu abang nih capek, habis tahun baruan, giliran bakar jagung masih semangat banget, betul nggak? Tahun baruan kayak bener aja bakar jagung yang dibakar. Ya iya, betul. Yang penting dalam tahun baru ini yang kita pikirkan, kita minta kepada Allah nih masa depan biar tambah barokah. Betul banget. Itu yang penting, bukan perayaan semalam. Betul banget. Bukan apa yang harus kita tata ulang, apa yang harus kita perbaiki nih di tahun 2025 ini. Apa yang harus kita rubah, apa yang harus kita revolusi. Betul banget. Apa yang harus dirubah? Gak bedanya anak-anak santri, tahu-tahu kerudungnya udah pada merah tuh, alhamdulillah. Namanya perubahan 2025. Betul banget. Waduh, ngaji nih sering diajak abah sama ceramah nih, kerudung kita harus merah semua. Ya udah terserah lu punya duitnya mah. Alhamdulillah. Itu perubahan, berarti niat di jalan baik sudah ditumbuhkan oleh Allah. Wa absyiru, berbahagia bil jannati lati kuntum tu'adun, sebab surga dijanjikan oleh Allah. Pengen gak ke surga? Pengen. Istiqomah. Pengen ke surga? Kalau di akhiratnya surga, di dunia surga apa enggak? Wallahi pasti surga. Amin. Pasti pasti hajatnya dikabul. Amin. Pasti harapannya dikabulkan oleh Allah. Syaratnya apa? Istiqomah. Paham ya Pak? Istiqomah. Kalau saya ajak dari kabul-kabul, berarti istiqomahnya yang surup-surupan, angot-angotan, tahu angot-angotan? Orang-orang lagi bener istiqomah, wah, bla 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 bla. Dirinya sendiri kadang yang ngomong melempem. Betul banget. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo begitu, belah mana? Betul. Alhamdulillah. Makanya ayo, apa mah cuma tugasnya sekedar nuntun, ngajak, tempat dibagus-bagusin, dinyaman-nyamanin. Perkara mau atau tidak terserah. Betul banget. Yang penting tugas ulama selesai. Betul banget. Ya Allah, tugas saya menyampaikan apa yang harusnya saya sampaikan dari Engkau. Selebihnya terserah, hidayah darimu. Allah yang punya urusan. Tugas saya mendoakan jamaah, urusan pengabulan mutlak puasa. Alhamdulillah. Gitu jamaah. Ngomong-ngomong, tanggal 4 besok saya ulang tahun, 4 Januari. Hari ada yang mau ngado, terserah itu yang penting mado. Tapi kalau tahun dulu bertepatan saya ulang tahun malam Kamis jamaah, malam Kamis. Kalau sekarang bukan malam Kamis, terserah. Yang penting barokah dari Allah. Doain aja itu urusannya Pak Lurah Sarino, kita doakan semoga dikabulkan oleh Allah. Karena kita punya cita-cita ingin membangun madrasah. Kemarin saya ditawarin sama Gus Iqbal, Kiai, coba ke Departemen Agama, nanti suruh saya, Kiai urus, insya Allah nanti saya yang dorong. Cuman saya mikir, saya nggak mau pembangunan di sini ngandelin proposal. Betul nggak? Kalau bisa mutlak pertolongan dari Allah. Karena kalau kita mengajukan Bu, itu harus bikin badan hukum. Tanah harus diwakafkan untuk yayasan, untuk kepentingan sosial keagamaan. Kalau nanti rame, betul banget. Kalau nggak rame, nah tanggung jawabnya besar. Tuh. Tapi kalau tempat itu tempat sendiri, tanah sendiri, enak. Betul nggak? Enak apa tidak? Enak. Makanya kalau saya lebih senang begini, orang punya hajat, ya sudah, saya doakan semoga hajatnya dikabulkan. Kemudian orang itu kabul, terus dia menyisihkan sebagian rezekinya, ya ini. Nah ini lebih berkah untuk kita rasakan. Betul banget. Makanya kita mengandalkan kekuatan istiqomah. Dengan istiqomah, ayo sama-sama kita buktikan apa nanti yang akan Allah tampakkan dengan kuasanya. Amin Allahumma. Seperti kita pengen bikin musola, tahu-tahu jelek jadi musola. Betul enggak? Kita menghayal pengen majelis disaungin lapangan zikir, tahu-tahu jelek jadi saung.
Kita pengen di keramik semua, tahu-tahu di keramik. Inilah barokah dari Allah. Nggak ada yang ngaku. Kalau sumbangan pejabat, kemudian kita ngajuin lewat proposal, khawatir nanti diaku. Paham jemaah? Paham apa enggak? Saya bisa, saya dekat dengan pasangan Mustafa, saya dekat. Banyak relasi-relasi, bisa saja, tapi kita jangan sampai. Makanya selalu saya minta ke Allah, ya Rob, jangan sampai. Lebih baik saya tangan saya sendiri, walaupun gubuk tua reot peribahasanya, tapi nikmat di bawah ibadahnya kepadamu. Alhamdulillah. Maka dari itu ayo kita zikir kepada Allah. Alhamdulillah, ini masih sore ya Bu ya. Saya tahu jamaah juga mungkin kelelahan juga, ada yang habis jalan-jalan, namanya punya anak-anak makan susah, betul enggak? Ada yang anaknya pengen jalan-jalan kan tahun baruan, giliran zikiran udah pada kecapean. Ayo kita zikir kepada Allah.